Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saja semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Qadarullah, bagi yang sedang sakit semoga saja disehatkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dahulu. Semoga saja ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada siang ini kita akan membahas modul 1 unit 2 tentang flora dan fauna Indonesia. Namun sebelumnya sedikit kita review mengenai pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keadaan muka bumi di Indonesia beserta letak geografis dan astronomisnya, juga kondisi iklim, kondisi geologis, bentuk rupa bumi, juga lahan yang ada di Indonesia. Ada yang masih ingat letak astronomis Indonesia itu di mana? Ayo, ingat lagi, buka catatannya kembali. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, letak astronomis Indonesia ada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Iklimnya iklim tropis yang menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ya, pada bab 2 ini kita akan membahas flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya kita mempelajari kondisi fisik negara Indonesia, sekarang saatnya kita menganalisis bagaimana potensi alam yang dimiliki Indonesia. Nah, tahukah kalian apa itu potensi alam? Ya, potensi alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi alam ini ada yang bersifat dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, dan juga ada yang tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama tadi adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Maksudnya adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun terus-menerus digunakan, atau dengan kata lain, sumber daya alamnya dapat didaur ulang. Apa maksudnya didaur ulang? Bisa di recycle, bisa ditumbuhkan kembali, ya. Seperti contoh nih, tumbuhan dan hewan. Tumbuhan hewan ini dapat berkembang biak untuk menghasilkan keturunan kembali. Jadi walaupun indukannya mati, masih ada anaknya, begitu seterusnya siklusnya. Ya, jadi tidak akan habis. Untuk yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya adalah sumber daya alam ini dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah bahan tambang. Misalnya kita gali bahan tambang ini, nikel. Kalau sudah habis, ya sudah, dia tidak dapat memperbaharui kembali. Ya, itu yang dimaksud dengan akan habis jika dipakai terus-menerus. Yang ketiga adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas. Sumber daya alam jenis ini adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas di bumi ini. Contohnya adalah air, udara, angin, serta cahaya matahari. Flora dan fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Asia atau Asiatis, wilayah peralihan, dan wilayah yang mendapat pengaruh dari Australia atau Australis. Wilayah Asiatis dengan wilayah peralihan dibatasi oleh garis Wallace, sedangkan antara wilayah peralihan dengan wilayah Australis dibatasin oleh garis Weber. Indonesia memiliki beraneka ragam jenis tumbuhan. Iklim memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama curah hujan dan suhu udara. Jenis flora di Indonesia antara lain adalah hutan hujan tropis,
Hutan ini merupakan hutan rimba yang lebat. Hutan hujan tropis juga disebut sebagai hutan heterogen karena ditumbuhi beraneka ragam tumbuhan. Jenis hutan ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ciri tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis ini adalah pohonnya besar-besar, tinggi, dan rapat-rapat. Antara jarak satu dengan satunya itu rapat sekali. Berdaun lebar dan menghijau sepanjang tahun. Keadaan di dalam hutan gelap karena saking rapatnya antar satu pohon dengan pohon lainnya. Banyak tumbuhan menjalar seperti rotan dan anggrek. Yang kedua adalah hutan musim. Jenis ini sering disebut sebagai hutan homogen karena tumbuhannya terdiri atas satu jenis tanaman. Berbeda dengan yang tadi heterogen, terdiri dari berbagai macam tanaman ada di sana. Kalau hutan musim hanya terdiri dari satu tanaman. Contohnya pohon jati, semuanya pohon jati. Oke. Biasanya banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Cirinya hutan musim ini adalah pepohonan tidak terlalu tinggi dengan jarak tidak terlalu rapat. Umumnya terdiri dari satu pohon, misalnya jati. Hutan menghijau di musim penghujan dan meranggas di musim kemarau. Apa itu meranggas? Meranggas itu melepaskan daun-daunnya agar supaya penguapannya menjadi berkurang dan tanaman atau pohon ini tetap hidup. Begitu maksud meranggas itu. Pada bagian dasar hutan, semak masih bisa tumbuh. Yang berikutnya adalah stepa. Apa sih stepa ini? Stepa merupakan merupakan lahan yang ditumbuhi dengan rumput-rumput tanpa pepohonan. Jenis padang rumput banyak terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit dan mengalami kemarau yang cukup panjang. Di Indonesia, stepa banyak terdapat di Sumbawa, Flores, dan Timor. Sabana. Sabana memiliki ciri padang rumput yang luas diselingi pohon atau semak-semak di sekitarnya. Jadi sabana itu berbeda dengan stepa. Kalau stepa dia hanya padang rumput tidak ada pohon. Tapi kalau sabana padang rumput yang diselingi sesekali pohon ya ataupun semak. Di Indonesia, sabana terdapat di Nusa Tenggara, Madura, dan dataran tinggi Gayo atau Aceh. Wilayah sabana cocok untuk usaha peternakan. Yang berikutnya adalah hutan bakau atau mangrove. Tumbuh di daerah pantai yang berlumpur. Pohon-pohon ini memiliki akar yang mampu menahan hantaman ombak laut, sehingga mengurangi dampak abrasi ataupun erosi oleh air laut. Hutan ini banyak tumbuh di dataran rendah dan pantai yang banyak lumpurnya. Di Jakarta ada hutan mangrove karena untuk mengurangi dampak dari abrasi atau sering kita sebut sebagai erosi air laut, sehingga tanah yang ada di sekitar pantai atau garis laut itu tidak tergerus ya oleh deburan ombak. Oke. Yang berikutnya adalah padang lumut, terjadi karena pengaruh cuaca dingin. Daerah dingin biasanya terdapat di puncak gunung. Di Indonesia, padang lumut dapat dijumpai di puncak Jayawijaya. Sekedar info, puncak Jayawijaya ini merupakan puncak tertinggi di Indonesia, ada di Irian Jaya. Oke. Next, berdasarkan faktor geologis, jenis flora di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut. Ada flora di paparan Sunda atau Indonesia bagian barat, ada flora di paparan Sahul atau Indonesia bagian timur,
dan flora di daerah peralihan. Untuk flora di paparan Sunda atau Indonesia bagian barat ini terdiri dari Sumatera dengan bunga Rafflesia alnordi, flora di pantai timur di atas mangrove dan rawa gambut. Flora di Kalimantan terdapat kesamaan dengan Sumatera, yaitu hutan hujan tropis, hutan gambut dan hutan mangrove. Flora di paparan Sahul atau Indonesia bagian timur terdiri atas hutan tropis, hutan sagu, hutan nipah, dan hutan mangrove. Untuk di daerah peralihan terletak di Sulawesi atau daerah sekitarnya, terdiri dari hutan hujan tropis, tumbuhan mangrove juga nipah. Tadi hutan hujan tropis apa? Ya, hutan hujan tropis berbeda dengan hutan musim. Oke. Kita ulangi kembali, hutan hujan tropis itu tumbuhannya bukan tumbuhan ya, pohonnya termasuk pohon heterogen, berarti terdiri atas lebih dari satu macam pohon. Ya, ada jati, seumpamanya ada jati, ada karet. Nah, itu namanya hutan hujan tropis. Tapi kalau hutan musim dia disebut juga hutan homogen karena hanya terdiri dari satu pohon. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang persebaran fauna. Kalau tadi flora itu tumbuhan, flora tumbuhan, kalau fauna itu hewan, ya. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Fauna tipe Indonesia Barat atau Asiatis. Yang kedua adalah fauna tipe Indonesia Timur atau Australis. Dan yang ketiga adalah fauna tipe Indonesia Tengah atau peralihan. Yang pertama kita bahas adalah fauna tipe Indonesia Barat atau Asiatis. Fauna di daerah barat menyerupai daratan Asia. Persebaran faunanya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Kebanyakan binatang asiatis memiliki ukuran yang besar dan terdiri dari binatang menyusui. Binatang jenis asiatis biasanya berbulu tidak indah. Contohnya, kalau sekedar refresh kembali ya, kalau dia bentuknya besar dan menyusui, berarti dia binatang mamalia, ya kan? Mamalia kebanyakan memang tidak berbulu indah. Oke, contohnya adalah harimau di Jawa, Madura dan Bali. Beruang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Gajah terdapat di Sumatera. Badak terdapat di Sumatera juga atau di Ujung Kulon. Banteng terdapat di Jawa dan Kalimantan. Itu adalah contoh fauna asiatis. Apa tadi? Badannya besar dan dia menyusui. Ya, ingat, asiatis. Oke. Berikutnya adalah fauna tipe Indonesia Timur atau Australis. Fauna bagian timur meliputi daerah Papua, Kepulauan Aru dan beberapa pulau di sekitarnya. Ciri dari fauna Australis adalah jenis mamalianya berukuran kecil. Kalau tadi yang asiatis itu berukuran besar, berbeda dengan yang di bagian timur kebalikannya. Dia memang jenis mamalia. Kalau mamalia berarti dia binatang menyusui. Diingat, mamalia berarti dia binatang menyusui. Berukuran kecil, banyak terdapat burung berbulu indah dan hewan berkantong. Binatang di daerah Australis mendapat pengaruh dari Australia. Contohnya kanguru pohon, musang berkantong, burung kasuari, burung cendrawasih. Fauna tipe Indonesia Tengah atau peralihan
Jenis fauna di daerah peralihan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan fauna di daerah Asiatis maupun Australis. Jenis fauna peralihan terdapat di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh fauna peralihan adalah komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Sekian pembahasan kita hari ini. Kalian bisa lanjutkan membaca materi jika kurang jelas di Setara Daring. Kerjakan tugasnya. Bila sudah selesai, kalian juga bisa mengerjakan penilaian atau ujian kenaikan modulnya. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, turunkan atau kurangi mobilitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.